Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulia STP MSI, dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sejenteng Prapat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri di bidang pengajaran. Pada semester kali ini, saya diberi kesempatan untuk mengampu salah satu mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester ganjil, yaitu Bioteknologi Pangan. Untuk memprogram mata kuliah ini, mahasiswa harus melulusi mata kuliah prasyarat, yaitu Mikrobiologi, Pertanian, dan Pangan. Tujuannya agar ada sinkronisasi pengetahuan dan keterampilan dalam pengetahuan mikrobiologi, pertanian, dan pangan yang sangat dibutuhkan, terutamanya jenis-jenis mikroorganisme yang sangat berkaitan dengan bioteknologi pangan. Mata kuliah ini pada umumnya mempelajari tentang pengertian dan fungsi dari bioteknologi pangan, sejarah dan ruang lingkup bioteknologi pangan, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, serta implementasi bioteknologi pada produk bahan makanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah bioteknologi pangan antara lain: 1. Mampu menjelaskan dan menguraikan definisi dan prinsip bioteknologi pangan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup dan sejarah perkembangan bioteknologi pangan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan menguraikan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang keempat, mampu menjelaskan dan menguraikan bioteknologi enzim pada bahan pangan. Yang kelima, mampu menjelaskan dan menguraikan teknik rekayasa genetika pada bahan pangan. Yang keenam, mampu mengidentifikasi dan menjabarkan implementasi bioteknologi pada produk makanan untuk peningkatan mutu bahan pangan. Bahan ajar yang saya gunakan adalah PowerPoint, modul ajar, dan artikel yang sudah disesuaikan dengan RTS. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah bioteknologi pangan adalah sistem pembelajaran blended yang merupakan perpaduan antara sistem pembelajaran daring dan sistem pembelajaran daring. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada teknik delivery, teknik pembelajaran menggunakan metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran lewat daring. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan dapat tersampaikan secara efektif dan efisien kepada mahasiswa. Pada aspek interaktif, teknik pembelajaran menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab maupun diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran serta dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek asesmen, teknik pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan ujian, tugas maupun tanya jawab. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami materi yang telah saya berikan. Untuk sistem penilaian meliputi 1. Kehadiran dan keaktifan, 2. Tugas mandiri dan tugas kelompok, 3. Ujian tengah semester, 4. Ujian akhir semester, dengan masing-masing persentase penilaian sesuai dengan kesepakatan mahasiswa pada kontrak perkuliahan yang terdiri atas 20% kehadiran, 30% tugas, 20% ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Selanjutnya, saya mohon izin menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah bioteknologi pangan melalui metode luring. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, saya minta satu mahasiswa untuk memimpin doa. Silakan Al. Sebelum kita belajar, adalah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
absen di atas? Tolak absen ya, supaya ibu tahu kalian hadir hari ini. Oke, sudah semua? Oke, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin merefleksi kembali pembahasan kita minggu lalu. Ada yang tahu minggu lalu kita bahas apa? Silahkan. Jadi pertemuan kemarin membahas sejarah perkembangan bioteknologi. Sejarah perkembangan bioteknologi dibagi menjadi 5 periode, yaitu 1. Zaman sebelum Pasteur sampai tahun 1869. Yang kedua, zaman Pasteur 1869 sampai 1940. Yang ketiga, zaman ditemukannya antibiotik sampai tahun 1960. Dan yang keempat, zaman sesudah antibiotik sampai tahun 1975. Dan yang terakhir, bioteknologi era baru mulai tahun 1975 sampai sekarang. Ada lagi yang ditambahkan? Oke, Ariel. Selain itu, bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan proses yang sederhana, sedangkan bioteknologi modern melibatkan rekayasa DNA. Ya, oke. Minggu lalu kita sudah bahas tentang warna hidup bioteknologi. Warna hidup bioteknologi ada 2. Pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang capaian pembelajaran hari ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan bioteknologi konvensional pada bahan pangan. Yang kedua, mampu menjelaskan implementasi bioteknologi konvensional pada bahan pangan. Next, apa sih itu definisi dari bioteknologi konvensional? Bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Jadi, bioteknologi konvensional juga biasa disebut sebagai proses fermentasi. Sudah pasti dengar kata-kata fermentasi ya. Nah, apa sih tujuan dari fermentasi? Pertama, meningkatkan kandungan nutrisi dalam bahan pangan. Misalnya, fermentasi kedelai menghasilkan tempe, meningkatkan jumlah vitamin dan protein pada tempe. Yang kedua, fermentasi dapat memperpanjang masa simpan makanan. Nah, saya mau tanya, kenapa fermentasi bisa memperpanjang masa simpan? Nah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa fermentasi dapat memperpanjang masa simpan makanan? Karena aktivitas mikroorganisme menghasilkan senyawa antimikroba dan asam organik, membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Oke, jadi dalam proses fermentasi ada bakteri baik. Bakteri baik akan apa? Mengurangi bakteri jahat. Jadi makanan fermentasi juga biasa disebut sebagai makanan probiotik ya. Sudah pasti sering dengar kata-kata probiotik. Terus yang ketiga, fermentasi bertujuan mengembangkan rasa dan aroma. Jadi makanan-makanan fermentasi memiliki rasa dan aroma yang khas ya. Itu rasanya asam, manis, dan pahit. Ya, rasanya juga, aromanya juga ya. Next, ciri-ciri bioteknologi konvensional. Pertama, proses bioteknologi konvensional berlangsung secara turun-temurun. Jadi, proses bioteknologi konvensional atau yang biasa kita sebut sebagai proses fermentasi sudah ada sejak dahulu kala, sejak ribuan tahun yang lalu. Dari tahun 2000 sebelum Masehi, manusia tanpa sadar telah menggunakan mikroorganisme dalam proses pembuatan makanan. Sekarang, makanan apa yang sudah ada sejak dahulu kala melalui proses fermentasi? Ada yang tahu nggak? Saya itu Nah, silakan. ada 3, yaitu roti, keju, sama anggur. Ya, 3 ya, roti, keju, dan anggur. Ya, kalau kalian biasa nonton film-film kolosal Eropa, nah di situ biasa kita dapat sajian-sajian makanan ini, roti, keju, dan anggur. Itu membuktikan
membuktikan bahwa tiga makanan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme. Pertanyaannya, mikroorganisme apa saja yang digunakan dalam proses fermentasi? Siapa yang menjawab? Ya. Bakteri, kamar, Oke, jadi ada 3 jenis organisme yang digunakan dalam proses fermentasi, yaitu bakteri, kapar, dan amin. Ketiga, alatnya sederhana. Jadi proses fermentasi menggunakan alat yang sangat sederhana. Yang kedua, biayanya murah. Ya, karena hanya menggunakan bahan baku dan mikroorganisme. Ya. Next. Proses fermentasi skemanya seperti ini ya. Jadi ada wadah, terus bahan baku dicampur dengan mikroorganisme, terus disimpan ya, dengan jangka waktu tertentu dan menghasilkan produk fermentasi ya. Begitu prosesnya ya. Proses fermentasi dikelompokkan berdasarkan bahan bakunya ya. Yang pertama, serealia dan legum atau biasa kita kenal sebagai kacang-kacangan dan umbi-umbian. Yang kedua, hortikultura atau buah-buah dan sayur-sayuran. Yang ketiga, hasil perkebunan. Yang keempat, produk peternakan. Dan yang kelima, produk perikanan. Next. Di sini saya akan menampilkan implementasi produk fermentasi ya, tapi tidak semua. Ada banyak produk-produk fermentasi yang bisa kalian lihat. Coba baca buku yang sudah saya kirim di classroom-nya. Di situ ada ragam panas hasil fermentasi dari Indonesia dan berbagai negara. Pada kali ini saya hanya akan membahas bagiannya yang kita kenal-kenal saja yang lagi trennya. Dari serealia dan legum ada tempe dan tapai. Tempe, siapa yang tidak pernah makan tempe? Saya pikir tidak ada ya. Di sini kita semua sudah pernah makan tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia, ya. Harganya murah, rasanya enak, dan kandungan gizinya tinggi. Dia dipercaya protein dalam tempe itu sama dengan protein hewani. Ada yang tahu kenapa bisa tempe disebut sebagai makanan yang sama dengan protein hewani? Kenapa? Ya, silakan. Karena vitamin yang terdapat pada tempe yaitu vitamin B12 dan mengandung protein hewani. Ya, jadi tempe mengandung vitamin B12. Vitamin B12 ini hanya ditemukan pada produk-produk hewani, misalnya daging, susu, ya, itu. Terus ada tape, ya, tape berbahan singkong. Tapi di daerah kita, ya, kita juga mengenal dengan tape beras ketan, ya. Di sini bahan singkong, kalau orang Makassar itu biasa disebut sebagai poteng, ya. Dia memanfaatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Ya. Next. Di sini ada produk fermentasi dari hortikultura atau buah dan sayur. Next. Di sini saya perkenalkan kimchi dan tepache. Ini bukan produk Indonesia ya. Kimchi, ada yang kenal kimchi? Siapa yang suka nonton drama Korea? Pasti tidak asing dengan kimchi. Ya, kimchi merupakan makanan fermentasi khas orang Korea ya. Dia berbahan baku sawi putih menggunakan bakteri asam laktat ya. Yang kedua ada tepache. Tepache merupakan minuman khas Meksiko ya. Dia bahan bakunya buah nanas ya. Pembuatannya sangat sederhana ya, itu seperti di gambar bisa dilihat. Kita membutuhkan gelas air, cukup masukkan buah nanas dan difermentasi selama 2-3 hari. Jangan lewat dari 3 hari. Kalau 3 hari dia bisa menjadi apa? Ya. Oke, next. Ini contoh fermentasi dari hasil-hasil perkebunan. Ada nata de coco dan kombucha. Siapa tidak kenal nata de coco? Pada bulan puasa kita sering melihat produk ini dicampurkan pada apa? Es buah ya. Jadi sudah kenal semua, sudah rasa semua asalnya nata de coco. Dia berbahan baku air kelapa dan menggunakan mikroorganisme Acetobacter cerium.
Yang kedua kombucha, ya. Nah, ini kombucha merupakan minuman yang berbahan baku teh. Nah, ini minuman kuning, ya, karena ada menggunakan bibit. Ini ada yang tahu tidak bibit apa? Silakan. Apa namanya ini? Jadi pada gambar itu merupakan Scooby. Ya, ini namanya Scooby, ya. Apa itu Scooby? Scooby itu singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast atau kultur simbiosis bakteri dan ragi. Ya, oke. Ini namanya Scooby, ya. Nah, ini khusus dipakai untuk minuman kombucha, ya. Terus ada dari produk fermentasi hasil peternakan, ya. Ini ada yogurt dan mentega. Semua berbahan baku susu, ya. Satu dari susu segar, susu segar. Ini yogurt, susu segar. Nah, campur dengan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Terus ada mentega. Nah, dia berbahan baku krim susu. Jadi krimnya susu, ya, bukan dari susu segar, krimnya. Nah, menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis. Next. Nah, dari produk perikanan, di sini ada bekasan dan terasi, ya. Bekasan itu makanan olahan yang biasa kita lihat di Kalimantan dan Sumatera. Nah, dia merupakan fermentasi dari ikan segar, ya, menggunakan bakteri asam laktat. Terus yang kedua terasi, ya. Ini kalian pasti sudah kenal terasi. Terasi ada dua, dari udang dan ikan, ya, menggunakan bakteri asam laktat, ya. Nah, itulah tadi contoh-contoh implementasi produk makanan fermentasi yang lagi tren dan biasa kalian lihat, ya. Nah, sekarang ada yang bertanya sampai sini? Nah, silakan. Jadi saya pernah membuat buku, akan tetapi tidak berhasil atau gagal. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, apakah mengapa tempe tersebut gagal? Apakah fermentasinya yang bermasalah atau bagaimana? Oke, Ramdan pernah membuat tempe tapi gagal. Ada yang tahu kenapa produk fermentasi juga tingkat kegagalannya tinggi? Ada tahu nggak? Dari terjawab, ya, silakan. Baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pembuatan tempe. Yang pertama itu komposisi substrat, yang kedua suhu, yang ketiga lama fermentasi, yang keempat dosis minum gulung, dan yang kelima pH. Oke, ya, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Jadi mungkin pada saat Ramdan membuat tempe, suhunya tidak bagus, ya. Dia tidak mencapai suhu optimum. Terus lingkungan fermentasi itu harus steril. Jadi tidak ada kontaminasi dari bahan-bahan cemaran lainnya, atau lama fermentasinya, ya, atau dosisnya, dosis raginya begitu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, seperti itu, ya, Ramdan, ya. Nanti bisa dicoba lagi, ya, membuat tempe. Ada pertanyaan lain? Nah, silakan. Kenapa makanan fermentasi rasanya asam? Kenapa makanan fermentasi rasanya asam dan baunya asam? Nah, pada bisa bantu jawab? Nah, silakan. Jadi jawabannya itu karena pada saat fermentasi gula menjadi asam laktat. Oke, karena pada saat fermentasi ada proses kimia yang berlangsung, yaitu di mana gula diurai menjadi asam laktat. Asam laktat ini yang menyebabkan makanannya hasilnya itu berbau asam. Nah, seperti juga kalau susu, itu ada penguraian laktosa menjadi asam laktat, ya. Terus kenapa yogurt kental, ya? Yang awalnya susu cair hasil yogurt kental karena ada pemecahan protein di situ, ya. Nah, sehingga menjadi kental, ya. Oke, saya pikir sekian pertemuan hari ini, ya. Sebelum kita tutup, hari ini kita ada kuis, ya. Coba buka kelasnya. Di situ ada ya link untuk kuis. Silakan buka kelasnya, ya. Silakan buka kelasnya. Di situ sudah ada
Situ sudah ada titik kuis, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu selama 3 menit ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah semua ya? Oke. Untuk hari ini, jadi pelajaran kita hari ini teknologi konvensional ya. Ya semoga ya. Teknologi konvensional merupakan apa? Apa teknologi konvensional? Ya, merupakan proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk makanan. Kedua, tujuan dari teknologi konvensional adalah satu, untuk meningkatkan kandungan nutrisi makanan, kedua, memperpanjang masa simpan, dan yang ketiga, untuk memperkaya rasa dan aroma pada makanan. Sebagai contoh, pada fermentasi sudah kalian tadi, lengkapnya silahkan baca buku rangkaian hasil fermentasi yang saya kirim di kelasmu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang bioteknologi modern. Nah, saya harap semua mahasiswa bisa mencari jurnal tentang bioteknologi modern ya. Nanti kita bahas satu-satu minggu depan ya. Ya, jurnalnya tentang bioteknologi modern. Kita akan bahas satu-satu minggu depan ya. Nah, oke, sekian untuk hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Dengan ucapan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam tunjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukmelia, STP, MSI salah satu dosen yang mengajar di program studi teknologi hasil pertanian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, dilahirkan di Watampone pada tanggal 7 Maret 1984. Pendidikan S1 pada jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Berperan aktif dalam menulis buku dan karya ilmiah,
Di antaranya pengolahan limbah tulang itik 2021, The Effect of Phasing on the Processing of Dried Carbon Shrimp as a Form of Local Food Diversification 2020, pengaruh pembekuan pada proses pengolahan ikan tuna kering 2021, Identification of Risk Characteristic and Quality Incident Rengrapang Regency 2020. Fermentasi kombucha dengan penambahan kayu manis dan cengkeh sebagai alternatif minuman fungsional 2023, ragam pangan hasil fermentasi 2023, The Effect of Banana Kepok Substitution on Soybean Tempeh as a Food Rich in Carbohydrates and Protein 2024.